Wah, ini kayaknya salah satu jalur pendakian terseram. Kita harus melewati anjing penjaga. Jadi salah satu spot yang istimewa di jalur Ndoro Arum ini ya ini jalur Punggung Naga ini. Ya ternyata yang hilang rotinya. Ada rotinya di sini loh. Rotinya itu di sini. Oh, dia bisa ngambil ya. Bismo itu mungkin. Terus di sini nih yang tinggi nih Gunung Slamet kayaknya ya. Oke, kita mau ke sana, lanjut ke sana ya. Sindoro. Darat? Nggih. Riki saged. Makin teng riko kan enten muter ngenu pertelonan mentok rolakan pertelon nggih. Njur manjab sekedik, njur langsung itu. Basecampnya di sini. Saya tadi muter-muter, udah dari situ balik sana lagi, salah lagi. Basecamp Ndoro Arum. Ini basecampnya masih tutup dan HP saya di sini nggak ada sinyal. Jadi saya bingung nih, ngubungin orangnya gimana ini. Kita tanya aja ke warga sekitar. Ya tadi udah dibantuin mas-mas yang jualan sayur tadi. Petugasnya ditelepon, dibohongin sama masnya, katanya ada pendaki nih, basecampmu kosong, ada 25 orang. Padahal cuma saya sendiri. Ini nanti kayaknya saya jalannya ini kampung warga apa, susah banget ini mau kemana gitu, cabang-cabang banyak banget. Jadi mungkin saya tanya dulu nanti sama mas basecampnya apakah apa namanya jalurnya itu membingungkan apa enggak. Kalau membingungkan ya saya ngecek aja, kalau enggak ya kita coba jalan kaki aja, lihat situasi aja. Tapi kayaknya ini tinggal lurus saja sih. Kalau tinggal lurus saja kita coba jalan lah, olahraga. Ini lurus, lurus. Hutan-hutan padang, ada percabangan. Pos 1 ngerata. Kayaknya enak jalan sih, sambil menyapa warga yang ke ladang. Orangnya ramah-ramah, tadi naik motor aja tiap papasan itu disapa. Jadi ini basecamp Ndoro Arum ini terletak di kayaknya desanya Banaran sih, desa Banaran. Oh itu loh, Banaran, Kayu Giang, Garung, Wonosobo. Pos pendakian 3153 Ndoro Arum, Banaran, Kayu Giang, Garung, Wonosobo. Jadi kalau tanya orang di jalan, misalnya tanya, jangan bilang Ndoro Arum ya, karena Ndoro Arum itu nama basecampnya, nama jalurnya, jadi bukan nama daerahnya. Jadi orang nanti malah nggak tahu, orang di bawah sana. Jadi tanya aja Banaran atau Kayu Giang gitu, nanti diarahkan ke sini. Saya tadi tanya, sempat tanya, bilang Ndoro Arum gitu, orangnya bingung. Saya tak pikir, oh iya ya. Di sana ada kamar mandinya, ada toiletnya ya di sana. Kita lihat. Tapi keputusan saya tidur di Wates kemarin tepat sih, karena enak sana juga. Dan ini nanti kita akan melewati satu jalur ya yang menurut saya itu cukup menantang. Jadi saya pilih jalur ini di sini. Ini adalah jalur naga. Jadi ini nanti kita melewatin punggungan yang curam banget gitu. Jadi kayak punggung naga gitu. Jalur naga ini di ketinggian 2108 di atas Taman Ageng. Di bawah pos 2, di bawah pos 2. Ini kita ngisi ini dulu ya, ngisi apa, data diri untuk registrasinya.
sama ini perlengkapan ya di data. Dan di sini ini ada satu yang disilang, ini daging. Nah ternyata di sini ini ya kepercayaannya masyarakat sini itu kalau naik dilarang bawa daging ya, baik daging mentah maupun daging matang. Nah masalahnya saya tadi beli sate di jalan. Saya tadi beli sate di jalan. Tadi ada rekamannya kan. Berarti tadi saya tanya masih memang nggak boleh kepercayaan, ya kita hormatin aja. Jadi ini saya kasihkan ke Masih biar dimakan Masih aja, karena kebetulan hari ini saya puasa jadi saya nggak bisa makan. Kalau di sini makan boleh sini. Ini untuk Mas Basecampnya. Oke siap, nggak apa-apa, kita hormati kepercayaan kearifan lokal yang berlaku di sini. 30.000 Iya. per orang. Untuk 20.000-nya buat tiket Cimaksi, Oke. 10.000 buat fasilitas, sama masih kan bawa motor. Ya. Untuk parkir itu 10.000. Oke, berarti totalnya berapa? Totalnya 40.000. 40.000 ya. Untuk besok kalau turun maksimal jam berapa Mas? Dari mana? Dari atas. Maksudnya basecampnya bukanya standby-nya? Standby-nya 24 jam. Ini ya, fasilitasnya, tiketnya. Larang-larangannya sama batasan. Misal mau turun, misal mau ngecek bisa hubungi. Oh ini ya. Oke. Siap. Bisa DM juga bisa, di atas kan banyak sinyal. Oh gitu ya. Oke oke. Siap. Oh iya, dan ini berarti untuk Masih aja ini ya. Ini satenya untuk sarapannya Masih ini. Sate ayam. Nggak tahu sate apa tadi beli di pasar. Di pasar. Ini berarti udah semua Mas ya? Udah semua. Oke siap. Paling Makasih. sedikit briefing ya Mas. Ya gimana, ada briefingnya? Nah untuk jalur pendakian Gunung Sindrovian Terharum, untuk jaraknya dari basecamp sampai puncak itu kurang lebih 5,8 km. Ini jam 8:30 ya, kita coba berangkat. Saya nggak ngecek, kita coba jalan aja karena jalur ini termasuk cepat sih, dan kita sambil olahraga pagi ya, menyapa masyarakat sekitar. Ini kita naik terus. Pak, nggih. Saya tadi udah lewat sini ya. Saya tadi udah lewat sini. Nggih, monggo. Licin. Jangan terlalu pinggir, licin. Oh iya, di sini ini baunya kayak bau menyan gitu ya, daerah sini. Pak. Enggak? Nggih, muncak, Pak. Bu, enggak. Nggih, matur suwun. Saya tadi dari sana udah nyasar-nyasar. Basecampnya sana. Ada petunjuknya puncak. Kita ke sana.
Itu kalau nggak salah Gunung Kembang. Kita lewat sini loh kalau nggak salah. Apa itu ya, Punggungan Naga itu. Yang tengah ini gunung apa ya? Apa tuh? Gunung Arum itu apa yang itu? Karena katanya sih nama Ndoro Arum itu arumnya dari nama bukit yang ada di situ. Kita jalan, masa kalah sama ibunya yang jalan di depan. Ibunya udah tiap hari jalan di sini. Oh iya, tadi perjalanan saya ke sini ini udah kayak off-road ya. Bukan off-road nih. Kayak ini. Motor trail. Lewat jalan ladang. Kayaknya salah ambil sih. Katanya masnya tadi patokannya dari Pasar Garung. Itu jalannya mulus. Saya tadi arah sebaliknya karena saya dari Kejajar. Tadi kalau ngikutin Mbah Google terus kayaknya tambah muter-muter saya. Makanya tak putusin untuk tanya orang aja tadi. Nah, tuh Sindoronya kelihatan. Dan itu nanti yang akan kita daki ya teman-teman. Lihat setinggi itu, luar biasa. Kelihatan deh, setinggi itu. Ya teman-teman, jadi benar ya yang itu. Ya ada awannya ini Gunung Arum. Yang ini yang di atasnya ini Kembang. Yang ini kecil Arum. Sindoro sebelah sana. Jadi dinamakan Ndoro Arum ini ya karena berada di area Gunung Arum, Bukit Arum. Sedangkan Ndoronya dari Sindoro, Ndoro Arum. Ini ada percabangan jalur. Kayaknya kalau ngojek masih harus ke sana. Tapi kata bapaknya tadi ini yang naik, puncak yang naik, gak ada pelangnya, gak ada. Istirahat bentar, tapi kayaknya saya sedikit ragu sih. Sana apa sana? Kalau kata bapaknya sini sih ya kita ikutin sini aja, nggak apa-apa. Kalau salah ya balik lagi gitu. Nggak ada pelangnya. Ada ortigaan lagi. Kayaknya sih sana. Wah, bunga-bunga indah sekali. Ini ladang warga dan saya masih sangsi. Ini bener yang lurus sana apa sana? Tapi di depan ada orang, kita tanya aja. Tadi tak lihat ada orang di sana. Oh, belum sempat tanya orang, ada petunjuknya ini. Pik, puncak. Masih naik. Sepertinya udah. Halo. Oh, di sini banyak anjing penjaga ladang. Mungkin banyak hama babi di sini. J. Non. J, matur nuwun. Halo. 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 Siapa namanya? Ini udah batas ini ya,
terakhir kayaknya, udah batas ujung jalan, batas ojek sini kayaknya. Jam 9.21, 50 menit jalan saya sampai di sini. Wah, ini kayaknya salah satu jalur pendakian terseram. Kita harus melewati anjing penjaga. Halo, 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 halo. 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 Siapa namanya? Namanya siapa? Halo. Ngeri, ngeri, ngeri. Ngeri. Tapi dirantai ya. Mau ngejar tadi ya. Anjingnya mau ngejar. Serem. Takutnya rantainya lepas. Ngeri. Udah mulai masuk hutan. Sampai pos 1 ngerata ya, karena rata sini. Sama istirahat dulu. Dilarang membakar hutan. Pos 1 ngerata, Gunung Sindoro 928, 1 jam ya, 1 jam kurang dikit kita sampai sini. Istirahat dulu, saya mau pipis. Oke, kita sudah sampai pos 1 yang rata tuh, karena di sini tempatnya ini ada tempat rata gitu. Setelah tadi menanjak terus, ya ada tempat sedikit rata gitu, ngeroto gitu, ngerata di ketinggian 1900 mdpl. Ada nggak di sini? Nggak kelihatan. 1900 di jam saya 1909 mdpl ya. Jalannya ladang warga, batuan ya, makadam. Jadi saran saya buat teman-teman ngojek saja ya, ngojek saja supaya menghemat tenaga dan menghemat waktu. Jangan ditiru kayak saya. Kalau saya memang sukanya jalan, saya jarang ngojek ya saya. Kalau ke gunung itu jarang ngojek, kecuali ya ada alasan tertentu yang memaksa untuk ngojek gitu. Dari sini ini tadi saya hitung aja 1 jam. 1 jam selanjutnya itu, oh di sini estimasi waktu per jamnya nggak ada, cuma kilometernya saja 1,8. Ini juga 1,8, berarti kira-kira juga 1 jam mungkin nanti. Ya enggak ada waktunya. Tadi kalau di sana ada sih. Kita istirahat bentar, nanti kita lanjut lagi. Oh iya, tadi sebelum masuk pos 1 ini ada tikungan dari ladang warga itu. Pas di tikungannya itu ada 2 ekor anjing yang dirantai di dalam kayak gubuk kecil gitu. Itu galak banget. Jadi tadi saya lewat beberapa anjing, itu yang paling galak dan di pas tikungan. Jadi jarak dengan pendaki itu hanya 1 meter, 2 meter lah, 1 meter. Jadi itu terlalu dekat dengan pendaki dan dia tadi mau nubruk gitu kan, tapi dirantai. Jadi mungkin saran kepada pengelola jalur ini ya, mungkin kandangnya agak dijauhin dikit ya, agak dijauhin dari jalur pendaki supaya pendaki itu merasa aman. Saya tadi sempat takut, tapi untungnya sebenarnya saya sih nggak terlalu takut sama anjing. Tapi kan kadang ada orang yang sangat takut dengan anjing ya, sangat takut dengan anjing itu ada, apalagi dengan jarak sedekat itu dan dia menyala ke kita gitu, kayak mau ngejar 2 anjing. Jadi mungkin itu aja sih, mungkin agak digeser biar pendaki merasa lebih nyaman, karena tidak ada jalur lain kayaknya, harus melewati anjing itu, penjaga itu. Oke, ini jam 9.42. Kita tadi istirahat berarti sekitar berapa tadi? 15-an menit ya. 15-an menit. Lumayan.
untuk mengembalikan tenaga. Ini pos 1 rata dan kita lanjut ke pos 2. Jaraknya tadi kira-kira mungkin 1,8 kilo kalau nggak salah. Ya mungkin sekitar 1 jaman lah kalau lancar. Dan kita akan melewati jalur naga nanti. Kita sudah mulai masuk hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Jalurnya tanah basah ya. Sepertinya di sini masih sering hujan. Dan di sini banyak sekali. Kalau nggak salah ini Selaginela ya. Cuacanya hawanya udah kerasa dingin banget. Habis ini nanti kita akan melewati Taman Ageng dulu. Taman Ageng, setelah itu Punggungan Naga. Tapi kayaknya berkabut. Punggungannya kelihatan apa enggak nanti. Ada 2 cabang, sana dan sana, tapi harusnya sana karena yang terlihat jalur kan ini. Situ mungkin ke mana, ladang atau mana. Tangga yang bikin dengkul bergetar. Naik tangga kayak gini posisi udah capek itu rasanya. Bergetar. Kayak mungkin kalian kalau melihat pujaan hati. Bergetar. Ini baru kerasa beneran ini. Mantap. Jalurnya nanjak terus. Nggak dikasih kesempatan nafas. Nah, ini dapat datar nih dikit. Pasti nanjak kalau Sindoro itu. Ini lebih terbuka hutannya. Kayak sore ya. Hawanya itu udah kayak maghrib. Dan ini banyak sekali
selagi inilah. Ambil nafas dulu. Aduh, sampai nggak bisa ngomong. Oke, kita lanjut lagi pelan-pelan. Gerah banget keringatnya, banyak banget karena saya pakai jaket. Karena di Sindoro ini jalur ini nggak ada mata air ya. Di keterangannya infonya nggak ada mata air. Jadi saya bawa 2 botol air mineral besar. Jadi tas saya kalau dimasukin jaket nggak muat. Jadi settingannya ya settingan, karena pakai daypack, cuma pakai daypack 30 liter. Jadi ini kita jalannya settingannya jaketnya saya pakai. Kalau di Wates kemarin saya cuma bawa 1 besar dan 1 kecil, itu muat. Jaketnya dimasukin dalam tas. Ada turunan dikit. Berarti atas itu punggungan naganya. Ini termasuk rimbun sih. Ini tanaman apa ini? Tak kirain tadi begonia tapi bukan. Sekilas kayak begonia, tapi kalau dia mati itu daunnya itu simetris. Kalau begonia, jenis-jenis begonia itu daunnya biasanya tidak simetris, atau bentuk kanan dan kirinya itu enggak sama. Ngeri. Kita lewat ini ya, ngeri. Jembatan ini dari apa ya? Akar pakis atau apa? Wah, ada petunjuknya. Puncak. Ada petunjuknya. Pelang puncak. Merobos. Aduh. Habis merobos, habis tenaganya. Taman Ageng. Kita sampai Taman Ageng jam 10:11. Ageng itu besar ya, taman besar di 2000 mdpl. Kita lanjut. Vegetasinya ini lukarnya rapat, celana basahnya. Kalau lewat sini teman-teman pakai celana yang quick dry ya, biar cepat kering. Kalau pakai jeans gitu berat, nanti basah.
Ada petunjuknya lagi. Buset. Mantap. Asem. Pohon galar banyak banget. Rehat dulu lah, capek. Tanaman pakis raksasa atau di sini kayaknya sebutannya galar ya, pohon galar. Wah, udah datar, kita istirahat dulu. Alhamdulillah. Keren. Istirahat dulu. Wah, jam 10.33 saya istirahat, ketiduran. Udah jam berapa ini? Berapa menit tadi? Ini tadi istirahat di Taman Galar tadi. Ya, kita lanjut. Wah, enak banget tidur di bawah sini beneran. Wah, adem. Sampai ketiduran. Wah, alang-alang lagi. Dapat tunjuknya. Udah mulai terbuka. Ada petunjuknya lagi.
kabut. Ada pembatasnya Raffi ya. Keren. Wah, udah terbuka. Lanjut dulu. Dapat terbuka juga. Ini ya, punggung naga ekstrim. Kita istirahat dulu di sini. Kabut mulai turun. Jadi salah satu spot yang istimewa di jalur Ndoro Arum ini ya ini jalur punggung naga ini. Disebut jalur naga karena bentuknya kayak punggungan naga gitu mungkin. Dan itu tipis sekali ya, kanan kiri jurang. Kita harus melewati itu. Wah, tadi terlihat background belakangnya, sekarang udah ketutup kabut. Kabutnya mulai turun. Dan saya mau istirahat lagi. Ngantuk. Tadi ketiduran ini ngantuk lagi. Pelan-pelan aja. Ini mau jam setengah 12 ya. Dan saya belum ngelewatin jalur naga. Saya itu nunggu itu kabutnya hilang. Tadi sempat kebuka, saya rekam buat Instagram bentar, ini ketutup lagi. Jadi saya nunggu kabutnya hilang aja supaya kita jalan ke sana kita bisa lihat jalurnya dengan jelas. Karena kalau kayak gini kayaknya kurang seru nih. Jadi saya tadi di sini udah 1 jam ada enggak ya, tadi udah lama banget. Tapi nggak apa-apa, saya santai sekali, waktu saya banyak sekali di gunung ini. Dalam artian karena campnya nanti paling maksimal itu di pos Bayangan 4 ya. Kalau di atas itu sudah tidak rekomendasi karena badai, rawan badai dan terbuka sekali. Malah justru yang disarankan oleh Mas Basecampnya itu rekomendasinya di pos Bayangan 3. Jadi setelah pos 2. Sementara habis punggungan ini nggak jauh lagi, kayaknya udah pos 2. Habis pos 2 mungkin nanti pos Bayangan 3. Di situ rekomendasinya. Karena tempat yang paling aman dari badai dan masih ada vegetasinya gitu. Kalau di atasnya lagi pos 3 itu katanya nggak rekomendasi, justru di pos Bayangan 4 yang rekomendasi gitu. Dan ini masih jam setengah 12, jadi saya santai pun nanti masih terang. Sampai sana itu masih terang. Cuma kalau saya ngecamp di pos Bayangan 3, naiknya besok ke puncak itu ya agak ini ya, penuh perjuangan karena mungkin butuh waktu 2-3 jam lagi untuk ke puncak. Jadi nanti mungkin ini planning awal saya di pos Bayangan 4. Di pos Bayangan 4. Tapi misalkan kita lihat saja nanti situasinya, mungkin apakah di pos Bayangan 3 atau, tapi kayaknya saya di pos Bayangan 4, kita lihat aja nanti. Kita ikutin aja situasinya nanti, santai aja. Jadi saya ini santai aja, tidak mengejar apapun. Oke teman-teman, ini jam 11.58, kita lanjut aja menyeberangi jalur naga. Karena ditunggu-tunggu kabutnya nggak hilang-hilang, nggak bisa lamaan ini. Jadi saya istirahatnya juga untuk lama banget di situ. Karena itu tempat datar. Tadi saya ini waspada longsor, kanan kiri jurang. Oh iya, tadi diingatkan masnya ya, ini punggungan naga ini kanan kiri jurang, jadi kita harus waspada, perhatikan langkah. Ini kalau dari drone gitu, kalau bawa drone itu ini keren banget nih view-nya ini. Cuma saya belum punya drone nih. Doakan nanti AdSense-nya tambah banyak biar saya bisa beli drone.
Dan teman-teman iklannya jangan di skip, jadi biar AdSense saya banyak dan nanti bisa beli drone ya. Ini punggungan naga jam 15.58 ya. Ini jalur naga, jadi ini adalah ikon dari jalur Ndoro Arum, Sindoro via Ndoro Arum. Tapi dari tadi itu saya memang mencium aroma yang wangi ya, dari pohon apa saya nggak tahu. Apakah mungkin arum itu dari situ ya? Ada yang harum memang. Tapi apa tanaman apa saya nggak ngerti ini. Ini nanti udah mau jam 12, saya mau sambil live Instagram ya. Jadi kita sekarang sering-sering kadang akan live Instagram. Itu jurang ya, itu hati-hati. Saya tadi udah ngasih info di story Instagram saya kepada teman-teman yang berteman di Instagram. Jam 12 nanti live bentar. Karena jalur ini ternyata full sinyal ya. Wih, beratnya tinggi. Bentar saya persiapan live. Nanti nggak tak matiin kameranya sambil ngobrol live Instagram sambil jalan. Mudah-mudahan sinyalnya bagus terus ya. Lihat. Mantap. Nah, ini mulai dapat sinar matahari ini. Hangat. Tadi dalam hutan dingin banget. Mbak Wati. Mbak Wati, halo Mbak Wati. Arisanku. Oh iya. Saya ngenteni nunggu orangnya turun gunung dulu. Ini tadi jadwalnya arisan dan di rumah saya. Malah saya tinggal naik gunung. Dundur arisan, dundur. Orangnya masih di gunung. Saya tuan rumah nih tadi. Yolan. Itu Yolan live tuh adik saya. Aduh, menggeh. Ini yang naik saya sendiri loh jalurnya ini. Nggak ada orang, terpencil banget. Dan di sini ini tidak ada mata air. Kabutnya. Tuh, ini jalur naga atau punggung naga. Di situ kayaknya lebih lapang. Dan enaknya full sinyal. Kalau di Wates perahu kemarin, perahu via Wates, sinyalnya hilang, kadang ada, kadang hilang. Apik pemandangannya, full sinyal. Di mana sih? Oh, kok banyak banget, bingung. Bentar. Di mana Mas? Ini Gunung Sindoro via Ndoro. Ya bener. Gunung Sindoro via Ndoro Arum. Peteng dedet itu apa Mas? Peteng dedet itu ya kayak kalau kita suka seseorang, tapi nggak ada kepastian gitu. Jadi peteng dedet.
Naik lagi. Full color. Waduh, tahu-tahu kok sudah di Sindoro. Nah, udah sampai sini nih. Buset. Lihat. Petang dedet tenan iki. Gelap gulita, gelap gulita. Ayo, Mas Arif Lepener. Ayo Mas Arif, susul lihat ini. Wah, ada dataran dikit nih. Masuk hutan. Bunga senggani. Sendiri saja Mas. Ya, ini sendirian. Tuh kabutnya. Wah, berobos. Nyantol. Tasnya nyantol. Ya Allah. Aduh, alang-alang bentar. Mau ngomong, nafasnya habis. Aduh, oleng. Bentar, tak cari tempat datar. Ya Allah. Berhenti dulu. Istirahat dulu. Tadi anginnya kenceng banget di sini. Dan kayak tercium, kayak apa mungkin belerang ya, masa sampai ke sini ya. Tapi udah cerah lagi nih, bergantian. Kabut datang, gelap, lalu sinar matahari kebuka lagi gitu. Dan mager banget, mau lanjut itu panas, enak di sini gitu. Tapi kita harus lanjut. Kita ini menuju pos 2. Pos 2 tadi kayu sawah kalau nggak salah ya. Anginnya dingin banget. Ya kayaknya memang benar kata Mas Basecamp. Rekomendasinya di pos Bayangan 3. Karena semakin ke atas anginnya kenceng banget. Dingin banget. Dan saya cuma menggunakan flysheet ya, jadi kita nanti harus lihat kondisinya, situasinya, jangan terlalu terbuka untuk menghindari badai. Tangga-tangga. Wah, ini kayak di mana ya? Ya Balarangan. Kabut lagi. Tadi kan panas. Ini udah kabut lagi. Kayunya, pohonnya keren. Itu jurang loh itu.
Lihat tuh kabutnya, kenceng banget kan, anginnya kenceng banget. Dan kayaknya harus cepet-cepet nih. Feeling saya ini kalau agak sorean dikit nih hujan. Saya paling males kalau kehujanan di jalur. Ya Allah, tinggi banget. Jangan dulu nih. Rengkalan. Datar. Istirahat lagi. Kita lanjut lagi, tadi udah tidur lagi. Wah, enak. Dan anginnya kenceng banget tadi. Ini jalurnya dalam, jalur air. Susah buat ngonten, kita harus pegangan soalnya. Ternyata udah pos 2. Wah, saya tadi tidur di situ. Astaga. Berarti saya udah di pos 2 ini bentar lagi tadi. Jam 13.45 saya Saya tidur terus di jalan. Santai banget. Dan ternyata ini udah di pos 2 kayu sawah. Nah, cuma area kayak gini ya. Dikit. Tadi saya tidur di situ, pas di sini nih. Nggak kelihatan kayu sawah. Ketinggian 2321. Masa istirahat lagi, tadi udah istirahat. Lanjut aja. Dan kalau dilihat di peta, jarak terjauh itu base camp ke pos 1 sama pos 1 ke pos 2 ini kayu sawah ini. Jaraknya sama 1,8 kilo. Sementara untuk pos 2 ke pos 3 sekitar 0,8, sekitar 1 kilo. Tapi tentunya lebih semakin menanjak. Ini karena udah siang, jam tidur ini. Ngantuk banget, tidur terus. Udah berapa kali tadi saya tidur. Dan udaranya itu, hawanya itu adem. Di hawanya ini ngantuk. Tiga 13.46 ya tadi. Ingat-ingat 13.46. Rekomendasi camp pos bayangan 3. Jadi di antara pos bayangan 3 itu di antara pos 2 dan pos 3. Itu rekomendasi camp karena masih terdapat vegetasi, jadi ada penahan dari angin. Karena Gunung Sindoro ini terkenal dengan anginnya yang sangat kencang sekali. Memang kalau angin kencang itu tidur pun kita nggak bisa nyenyak. Kita harus cari tempat yang terlindung. Bisa tingginya setinggi sini, lebih dari sepinggang saya ini. Bismillah. Bener ini tanjakannya mulai
Kita sampai TJ Tanjakan Merongkol. Tanjakan yang bikin dengkul kita merengkel. Kadang nama-nama seperti itu ya, pemberian nama pada nama area pada suatu jalur itu juga sangat mempengaruhi ya. Kayaknya juga satu berkaca pada jalur Singolangu. Pada saat awal dibuka saya ingat itu Tanjakan Penggik itu begitu diagung-agungkan sangat berat gitu, tulisannya gigi 1 gitu, harap gigi 1 gitu. Pokoknya intinya digambarkan tanjakannya itu ngeri sekali. Akhirnya juga jalurnya jadi agak sepi karena orang-orang takut. Dari namanya, nama itu juga pengaruh. Kayak gini tadi saya baca Tanjakan Merengkel itu ya sedikit, wah ini pasti berat nih tanjakannya, udah di mindset itu udah tertanam gitu. Oke, ini jam 2:30 teman-teman, dan ini saya masih di Tanjakan Merongkol. Saya tidur lagi nih di sini ya, tidur ngantuk banget. Kenapa saya sangat santai? Jadi kita putuskan saja nanti ngecampnya di pos Bayangan 3 sesuai rekomendasi dari pihak base camp, karena saya lihat ini vegetasinya semakin habis. Dan di sini nih walaupun masih ada vegetasinya, tapi udaranya itu sekali waktu itu terasa panas banget gitu. Apalagi kalau nggak ada pohon-pohonnya, wah kayaknya udah panas banget ya, bisa dehidrasi nanti. Jadi saya pilih pos Bayangan 3 yang menurut pihak base camp tadi masih ada vegetasi dan memang direkomendasikan di situ. Selain itu vegetasi ini melindungi kita dari angin ya. Kemarin itu di Wates ternyata malam itu hujan petir ya, geledek, kilat komplit, sama anginnya kenceng banget. Nah saya nggak mau terulang kayak semalam ya, karena di sini lebih ekstrim tentunya di Gunung Sindoro, anginnya lebih kenceng lagi mungkin. Jadi saya akan cari camp area yang lebih aman ya, lebih aman untuk mendirikan shelter. Karena malam ini saya ingin tidur lebih nyenyak. Karena semalam itu dapat tempatnya agak miring ya, jadi melorot. Hari ini saya mau menikmati tidur siang nanti. Jadi nanti karena udah dekat sih, jadi kita santai saja. Ini masih jam 2:30 dan udah dekat. Kita masih banyak waktu. Maksudnya itu nggak ke apa namanya, nggak kena gelap gitu loh, masih terang. Oh iya, di situ tadi ya, di sini dekat pohon ini ada elang besar banget karena dia dekat banget, dia keliling situ. Saya ambil GoPro tapi sudah kayaknya udah nggak telat tadi, nggak rekam. Tapi kayaknya feeling saya nanti ketemu lagi. Coba saya akan lebih siaga, nanti kalau ada elangnya lewat akan saya hidupin lagi kameranya. Lihat anginnya, lihat pohon-pohon goyang semua, anginnya kencang banget di atas. Dapat bonus datar sedikit. Datar dan teduh. Longsor ya, hati-hati. Jeblos tadi saya injek itu. Ada petunjuk. Nah, rehat lagi. Apa ini? Tulisannya hilang. Ya.
Tadi sempat hujan ya. Dan ini jas hujan. Sobek semua. Jas hujan model apa ini? Murahan. Udah pos Bayangan 3. Sampai juga kita akan camp di sini. Alhamdulillah. Oh iya, banyak tempat datar. Pos Bayangan 3. Ini sudah jam 15.50. Udah berapa jam tadi? Tapi duduk dulu. Estimasi waktu saya jangan dijadikan patokan ya. Karena saya tadi udah lambat banget karena tidur di jalan ini, tidur. Jadi super lambat, nggak bisa dijadikan patokan untuk jamnya, ini terlalu lambat. Karena saya memang nyantai dan saya memperhitungkan tenaga saya karena udah mulai dehidrasi. Tidak perlu memaksakan diri. Kita istirahat bentar, cari tempat rata dan kita dirikan shelter. Akhirnya kita berdiri juga. Jaket basah hujanan, sepatu basah, kaos kaki basah, tas basah. Ya bersyukur. Oke, ini setting tenda kita di sini. Ketinggiannya 2475 mdpl ya, sekitar segitu. Dan sekarang jam 5 kurang seperempat. Suhunya 18 derajat di dalam shelter. Ini kita bikin perapian, dingin banget soalnya. Celana saya juga agak basah nih. Dan kita tadi di pasar Kejajar sana itu beli ini ya, beli logistik tambahan ini, mie yang tadi subuh kan mie-nya saya buat sahur itu tinggal satu. Tenaga mie aja, soalnya warung-warungnya tutup dan malam itu nggak makan, jadi cuma makan sahur mie sedap satu, makanya lemes saya. Terus beli mie ini sama roti, nih ada roti coklat ini. Terus di depannya ibu yang jual ini roti tadi ada yang jualan lontong sate gitu, saya tertarik gitu loh, saya tertarik pesean. Tadi saya rekam sih, saya beli ini 2, satunya ini 3.000 lontong sate. Satenya saya beli 10 dan ini kan dapat sambal satenya juga ini. Ini sorry ya, warnanya merah karena tenda saya merah jadi kena cahaya dari luar merah. Beli ini bumbu satenya dan ternyata satenya itu saya beli 10 itu ya itu tadi kearifan lokalnya, nggak boleh bawa daging, kok ngepasin gitu. Untung diingetin sama masnya. Saya tadi nggak sadar sih, sampai beberapa kali di peraturan ada daging nggak boleh ya mas gitu. Aku tanya gitu, itu belum sadar kalau aku bawa sate gitu. Terus pas data gitu tak tulis sate gitu, terus masnya bilang lagi, tapi nggak bawa daging kan mas gitu. Tapi aku bawa sate nggak apa-apa. Ternyata nggak, katanya daging matang, daging mentah nggak boleh. Waduh, ini gimana ini terusan aku. Akhirnya sama masnya, dimakan sini aja mas, lebih baik nggak usah dibawa gitu. Ya karena saya menghormati kepercayaan masyarakat setempat, jadi ya nggak saya bawa naik ya. Cuma karena saya nggak bisa makan, ya gimana? Akhirnya tak kasih ke masnya itu. Oke, saya mau ini dulu lah, istirahat. Kita bikin teh hangat dulu, teh manis hangat untuk membantu energi yang tadi sudah. Ini belum terlalu panas nih, kita tambahin aja. Ini spiritusnya nggak tahu, ini tadi kebagian yang bagus. Gampang terbakar dan apinya itu besar banget. Cuma ini ya, asap pembakarannya itu
menyengat sekali. Tuh langsung menyengat sekali. Jadi pantasan saya semalam itu di dalam shelter kan rapat banget. Kalau ini ada ventilasinya sih yang ini, karena ini tempatnya datar. Yang semalam itu kan rapat. Saya pusing di dalam tenda itu. Ternyata dari ini ya. Oke lah, kapan-kapan kita ganti bahan bakarnya dengan, kalau nggak salah itu ada yang menyarankan metanol apa etanol ya, metanol ya kayaknya. Belinya di toko kimia itu 1 jerigen gitu loh, ada cerita gitu, dan dia bersih, tidak meninggalkan kerak, tidak meninggalkan bau yang meracuni. Kalau yang spiritus ini memang sebenarnya sih mengeluarkan bau yang bersifat racun ya, walaupun sedikit panas yang dipegang tangan ini. Tak geser sini ya, malah tak pegang tangan. Kayak ngetes ilmu aja, megang panas. Lalu untuk makannya kita akan coba ini lontong ya, walaupun tanpa sate, lontong dan sambal saja kita coba karena ini enak sekali. Kalau posisi lapar itu apa saja enak, tapi ini memang enak sih, lontong ini asli enak. Nggak lapar pun enak nih, apalagi tadi kalau komplit ada satenya tadi. Tempat sampah kita buang di sini sampahnya. Padahal saya tadi sudah tanya ibunya, Bu ini dimakan sore nggak apa-apa, nggak apa-apa Mas gitu. Ternyata tetap aja nggak bisa makan karena nggak boleh bawa daging. Nah, untuk nggak boleh bawa daging itu tadi Mas Basecamp tak tanya, kenapa kok, alasannya apa Mas ya? Walaupun saya sudah tahu sebenarnya jawabannya, saya cuma ngetes saja karena siapa tahu Masnya ada alasan lain gitu. Karena biasanya kan kalau kearifan lokal itu memang dari turun temurun, dan ya udah mbak-mbak bilang gitu, jangan, yang penting jangan, kita nggak harus tahu kenapa kok nggak boleh itu, kenapa itu nggak harus tahu, yang penting dilarang ya dilarang gitu aja. Dan bener perkiraan saya, Masnya juga tahu jawabnya ya nggak tahu, karena sudah dari mbah-mbahnya dulu itu gitu. Nah, untuk mungkin kalau ada alasan dari segi mistis nggak tahu ya, tapi kalau dari segi logika mungkin loh, daging itu kan akan aromanya untuk hewan liar itu kan tajam ya Pak, indera mereka pasti gampang mencium aroma daging. Dan di sini tadi kalau teman-teman perhatikan, ikutin vlog dari awal, itu di ladang penduduk yang mau kos 1 itu kan banyak sekali memelihara anjing penjaga ya, membuat menjaga ladang. Nah, berarti di sini ini banyak hewan liar, mungkin babi, mungkin hewan lainnya yang mengganggu ladang, makanya ladang mereka dijaga, kemungkinan seperti itu. Nah, artinya di sini tuh hewan liar banyak gitu loh. Nah, mungkin nggak boleh bawa daging itu supaya tidak mengundang hewan liar tersebut gitu ya, mungkin ya, ini analisa saya aja, analisa amatiran ini. Tapi jika memang kalau ada faktor lain ya nggak tahu. Aroma tehnya, jangan, ini teh ini tak sebut merek aja nggak apa-apa, teh gopek yang celup itu kalau pas gulanya dikit gitu, gulanya maksudnya nggak dominan gulanya, manis pun nggak apa-apa, tapi asal jangan dominan gulanya. Jadi tehnya itu kerasa, sepatnya itu kerasa, itu nikmatnya luar biasa. Saya di rumah itu
kan itu yang beli adik saya 1 pak itu. Saya di rumah itu yang habisin saya, adik saya malah nggak mau. Adik saya itu sukanya ini yang kekini-kinian gitu, saya malah nggak doyan kayak makanan Koreanan gitu, Koreaan apa itu topoki apa itu, nggak paham saya itu pahamnya nasi pecel lontong gitu aja. Ini sambalnya kita taruh di sini. Ini enak banget sambalnya, beneran enak banget, kayak ada ya sambal kacang apa lebih apa ini, kayak ada sate maduranya, bumbu sate maduranya gitu, tapi nggak terlalu kuat, manisnya pas. Enak banget ini beneran. Masa saya harus balik ke pasar Kejajar lagi besok buat beli. Tapi dilihat dulu ya, kalau besok misalnya petanya lewat sana, mapnya ya kita beli aja, tapi kayaknya ya nggak mungkin lah masa lewat sana. Enak banget, enak Bu, sate Anda enak sekali, sate ini jenengan. Tak belum di ini kok, belum dicoba kok, baru sambelnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran tanpa sate pun enak, apalagi ini kalau pakai sate. Saya tadi lihat ibunya itu lesehan, tapi yang beli banyak banget. Oh, ini pasti enak ini aku gitu. Jadi dia sibuk terus jualin itu. Mau tak rekam, tapi aku kan nggak enak kalau ngerekam wajahnya orang gitu. Depan rekam wajahnya orang itu saya sungkan. Jadi saya izin, Bu, ini saya rekam satenya aja, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya kayaknya orangnya direkam juga nggak apa-apa, cuma saya sungkan aja. Saya kan YouTuber amatiran. Makan ya teman-teman. Dan ini tehnya, teh gopek dengan rasa sepatnya, luar biasa. Makan roti dan lontong non sate. Lontongnya ternyata 2 itu banyak loh, tadi ada dikit kecil soalnya. Wah, apa ketutannya apa, ada dagingnya 1 yang ikut. Berarti saya tadi bawa daging, nggak apa-apa, makan aja. Setiap orang mau nyapa. Tadi saya muter-muter di kampungnya nyari basecampnya nggak ketemu. Terus saya berhenti di ini pertigaan, ada ibu-ibu itu yang lihat saya. Dia dibonceng anaknya naik motor, dia berhenti loh. Padahal jalannya nanjak miring gitu, dia berhenti. Dia bantuin saya. Cari mau kemana tuh Mas gitu. Ke basecamp Bu, ditunjukin sana, ini nanti belok kanan gini. Padahal jalannya itu dia posisi berhentinya itu nanjak banget. Saya aja berhenti itu ban saya ini pentokin di kayu itu supaya nggak melorot gitu. Terus masih belum ketemu, muter lagi lewat pasar, kayak pasar gitu kecil gitu, pasar templek mungkin gitu ya nyebutnya. Kebablasan, terus tanya orang, ternyata nggak tahu orangnya itu kayaknya ngantar sayur apa jadi bukan orang situ. Nah, bapak-bapak nyamperin saya, tanya mau kemana gitu. Ya tak jawab mau ke basecamp. Lalu ditunjukin lagi, wah baik-baik. Orang sini bagus banget. Keramaan khas Indonesia bener. Semoga nggak luntur ya. Seperti itu. Saya jadi ingat video TikTok yang viral biksu-biksu Thailand itu. Bagaimana antusiasme warga Indonesia menyambut mereka tanpa membedakan agama, ras. Itulah harusnya ya Indonesia seperti itu. Jangan dipecah-pecah hanya karena ras, hanya karena agama. Jangan punya pikiran yang terlalu sempit. Yang jatuh.
Makan sambil ngomong nggak boleh ya, jatuh. Sambalnya enak banget ya. Kayak ada sambal Maduranya kan. Kalau teman-teman pernah makan sate Madura, ada apanya ya, khas gitu loh, apa ya, saya nggak tahu sih. Tapi kalau sambal sate Madura kan enak banget, khas. Nah ini ada kayak gitu tapi tipis, lebih kuat punyanya sate Madura. Tuh tendanya bener nggak tadi, cik. Itu tendanya goyang hanya di satu sisi saja, yang lainnya nggak ada yang goyang, yang sebelah itu goyang sendiri. Nah itu kayak teman-teman kalau lihat tumbuhan yang goyang sendiri itu ya kayak gini. Saya tadi itu pas naik udah dehidrasi ya. Bayangan saya itu semangka aja gitu. Semangka seger ini. Terus saya WA adik saya yang ikut di Singolango kemarin tuh, Yolan. Ini musim semangka kak gitu. Katanya musim, terus aku beli no aku. Pulang aku mau makan semangka. Cita-citanya gitu banget ya. Kayak itu di Singolango. Nah, aku pokoknya turun harus beli es campur gitu, es buah atau campur. Nah turunnya sampai kota kan udah malam, yang puluhan lebih ya, mana ada yang jualan es campur. Akhirnya besoknya saya itu pas nganter apa ya, lupa aku, itu ada yang jual es campur, yes langsung beli. Habis teh hangat, pasangannya ini ya, ini harus menjaga daya tahan saya, karena tadi saya kehujanan, jaket basah, tas basah, itu nggak tahu ini gimana besok pakainya. Karena besok harusnya saya, karena camp di pos bayangan 3 ini ke atasnya masih 3 jaman ke puncaknya, jadi ya, mau nggak mau saya harus berangkat subuh ya, sebelum subuh Pak, ya paling nggak subuh lah, saya harus sudah berangkat gelap. Kita doping dengan ini saya endorse terus ya ini ya, mudah-mudahan di endorse tolak angin nih saya sama teh gopek. Buat persediaan itu. Sini aja lah, numplek lagi nanti kayak semalam dulu, udah airnya tinggal dikit, tumpah lagi. Oh ini tadi belum dibuang, wis gak apa-apa. Persediaan besok pagi. Terus ada, saya tadi lupa beli gulanya ini tinggal ini satu, ini teh lagi untuk besok pagi aja. Ini nanti malam, ini buat nanti malam, gulanya ini buat teh besok pagi. Mau summit itu kita ngeteh dulu. Tadi saya pakai jas hujannya itu yang murah itu loh, yang di shop tit. Adik saya yang beli banyak yang murahan itu, jas hujan Cina itu. Yang ini banyak tipis banget. Jadi waktu dipakai itu ketarik sedikit, sobek semua. Jadi basah semua saya tadi. Saya bawa 2 tapi tak pikir sama aja, ini dipakai juga basah. Jaket basah, tas basah, kaos kaki basah, itu kaos kaki di sana itu. Jadi ini nggak pakai kaos kaki. Celana ini juga basah, cuma celananya kan dry fit apa sih? Cepat kering itu apa? Quick dry. Jadi ya cepat kering. Oke, mungkin cukup ini begitu dulu aja. Nanti saya mau
istirahat dulu, memulihkan tenaga sambil mendengarkan suara alam. Tapi sebelumnya saya akan menyeruput teh ini dulu dan menghadirkan suara kepada kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Oke. Sekarang jam 5 dan kita mau persiapan summit ya. Suhunya terendah 12 derajat ya, ini tadi 12 derajat, dingin banget lumayan. Cuma nggak ada angin, jadi nggak terlalu kerasa dingin banget itu enggak. Dan semalam itu saya bikin bikin kopi coffee mix. Saya waktu itu buka roti yang kemarin ya, coklat, tapi yang ada yang satu isinya 5 itu loh, yang bisa disobek. Saya sobek satu kan, saya celupin kopi gitu, terus habis itu saya masuk sleeping bag. Nah, ketiduran bangun lagi itu dengar suara kresek gitu, kresek. Tak kirain wah ini di situ di luar tenda ini ada babi atau apa ini gitu. Tapi saya masih blank. Saya masih blank karena lampunya saya matiin ya, jadi gelap banget lampunya. Saya masih blank. Tuh mikir apa itu ya, babi apa tikus apa atau yang lainnya gitu. Nah, pas bangun gitu masih blank juga. Senternya tak hidupin, terus tak cariin barangku masih enggak gitu, tak cariin. Ya ternyata yang hilang rotinya. Ada rotinya di sini loh. Rotinya itu di sini. Oh, dia bisa ngambil ya. Maksudku itu dia bisa ngambil tanpa aku tahu gitu loh. Apa karena saking lelapnya saya aja gitu loh. Karena ini shelternya memang kan bawahnya itu bolong, gitu. Bawahnya bolong. Nah, ini bukan tenda yang tertutup gitu, dia terbuka, jadi hewan bisa keluar masuk gitu. Nah, dan yang bahaya kemarin tuh di sini gini. Mana tadi? Nah, ini kelihatan. Hitam. Ini kayak tomcat gitu, tapi warnanya hitam legam dan lebih gede. Itu kemarin tuh banyak banget saya sentil keluar ya, banyak banget. Karena ini kayaknya beracun lumayan tuh kalau dikit. Dia biasanya nyari ini ya, nyari cahaya ya. Bangun lagi aja. Dia mendekati cahaya gitu. Mereka itu cari cahaya. Serangga ya. Udah. Kemarin tuh di sini banyak banget. Ada apa lagi tuh? Serangga datang kalau lampunya hidup, makanya kan tak matiin. Oke, kita persiapan dulu. Itu jaket saya dingin lah kan. Ini di jaket nih. Nah, jadi harus dicekin nanti di jaket sama dalamnya sepatu itu dicekin. Nah, ini lihat, ada ulat juga ada, ini juga ada, komplit kayak kebun binatang ini. Nanti di dalam sepatu juga perlu dicekin ya sebelum dipakai kalau terbuka gini. Oke, saya mau persiapan dulu. Oke teman-teman, ini jam 5:30 ya. Kita selesai packing, kita mau ke puncak. Ini agak melipir ke kiri nih kalau ngikutin. Ini ada raffia kuning. Jalurnya nggak kelihatan. Tertutup ilalang. Kalau naiknya sih masih gampang nanti, karena ini punggungan, kita tinggal
mengikuti punggungan ini, pokok pilih yang naik terus. Yang sedikit harus kita perhatikan saat turunnya. Jangan sampai kita melipir ke sana atau melipir ke sebelah sana. Kita harus jeli. Jalurnya nggak kelihatan mana. Kadang ada jalur gini tapi hilang lagi, jadi kotoran babi atau kicang ya, babi ini. Nah, ada dikit tutup lagi, ini apa bukan nggak tahu. Oh, ini jalurnya. Saya tadi salah ke sana, lewat sana saya tadi. Ini ya, nggak jelas, nggak kelihatan. Ini udah kelihatan, ini juga kelihatan. Wah, rehat dulu. Belum ada batu datar. Aduh, tadi nggak lihat peta pos 3 apa namanya. Nih, ini penandanya batu ini ya. Kita cari arah yang batu ini. Ini udah jelas nih jalurnya. Tadi saya salah melipir, pantesan nggak ada jalur. Udah pos 3 ternyata ini. Watu Putih. Pos 3 Watu Putih. Tingginya 2600 mdpl. Agak miring dikit ya. Dan langsung terbuka angin. Jadi keputusannya ya tepat. Campnya di sana tadi. Itu ada sempit tapi jalan. Istirahat benar. Ini di pos 3. Habis pos 3 nanti kita akan ngelewatin tanjakan Mertua Galak. Wah, tanjakan Mertua Galak. Setelah itu baru pos 4 Uci-Uci. Petanya kecil banget ya. Tinggal satu pos 4. Setelah itu lanjut lagi ke Watu Tatah, dan Watu Tatah itu katanya ekstrim, ada manjat pakai tali, bantuan tali, batu-batu ada bantuan tali. Setelah itu nanti sampai di Segorowedi, ada makamnya, makam, lalu Segorowedi dan puncak. Tadi akhirnya saya berangkat jam 5:30 ya. Saya nggak ngejar sunrise karena saya baru inget ini jalur Ndoro Arum ini adalah jalur Sindoro yang dimulai dari sisi barat gunung, tepat sana barat. Kita tepat dari arah barat, jadi sunrise-nya nggak kelihatan karena ketutup puncaknya Sindoro. Jadi tadi saya putuskan untuk agak terang dikit ya, agak terang dikit biar jalannya terlihat. Lautan awan lihat tuh, berarti ini kalau sunset keren nih, kalau sunset keren. Cuma kemarin kita sore masih di bawah. Oh iya, kalau mau lihat sunset, misalnya teman-teman berangkat pagi dan masih cukup waktunya untuk sampai pos 3, ini juga bagus. Ini pos 3 lihat nih, sunset pasti bagus di sana. Cuma ya ini area campnya terbuka, tenda harus kuat, pasak harus terpasang. Kita minum tolak angin dulu. Karena perut saya udah rasanya gak karu-karuan, masuk angin ini. Kita lanjut lagi ke pos 4. Pos 4 Uci-Uci. Tapi sebelumnya kita harus melewati tanjakan Mertua Galak. Wah, anginnya kenceng banget. Di sini ada juga tempat lapang ya, di atasnya pos 3 tadi, dan banyak sekali arbei hutan.
beri hutan masih mentah ya. Dingin banget. Apa ini pos bayangan 4 ya? Oh iya, mungkin ini pos bayangan 4, tapi nggak ada pelangnya. Soalnya tadi direkomendasi daripada di pos 3 mending di pos bayangan 4. Mungkin ini ya, mungkin. Tapi ya lumayan terbuka sih. Terbuka banget. Ada pelang apa ini? Oh, hey, Arum, Ndoro Arum. Oh, ada tulisannya sih Ndoro Arum, tapi hancur saking kencengnya angin di sini. Lihat lagi. Wah, ini spot foto gitu loh. Ini ada tulisan Ndoro Arum. Keren belakangnya. Tapi udah hancur. Kita sampai di tanjakan Mertua Galak. Mantap. Anginnya luar biasa. Ini mulai ekstrim nih. Naik ke batu harus pegangan. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ada durinya. Edelweiss. Lihat nih teman-teman, lautan aman luar biasa. Itu bayangan Sindoro ya. Bayangan Sindoro. Ini kemarin deretan gugusan Gunung Perahu. Ini kayaknya apa ya kemarin itu? Kayaknya deretan Pakuwaja itu loh, Bismo itu mungkin. Terus di sini nih yang tinggi ini Gunung Slamet kayaknya ya. Dan di sini ini kalau nggak salah ini Ciremai berarti. Mana sih? Ini loh. Ini Ciremai ini. Kelihatan enggak? Kayaknya. Kalau yang ini apa ya? Yang di Pekalongan itu kayaknya apa itu? Lupa saya. Belerangnya nggak terlalu tercium. Kalau di sana tadi nyengak sekali, anginnya ke sana, Jol. Keren ya. Dari sini ini kita bisa melihat kawahnya. Keren nih, foto-foto. Latar belakangnya Sumbing keren. Tapi saya udah malas foto-foto. Ada airnya. Ada danaunya. Luar biasa.